Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sulaiman di channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten, masih membahas buku Smart with Islam. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa like, share dan komen, subscribe kan gitu di channel YouTube-nya Yuk Ngaji Klaten. Semoga bermanfaat. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, teman-teman, masih di pembahasan finding the light. Kalau kemudian ilmu itu ketika kita sudah bisa pahami, insya Allah kita akan bisa mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, yang insya Allah juga bisa menerangi jalan hidup kita. Berharap perjalanan hidup kita nanti agar bisa sesuai yang kita harapkan, ya ini kebahagiaan sesuai apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, perlu kita pahami juga bersama-sama, tidak hanya itu, artinya tidak hanya untuk kebutuhan individu kita ketika berbicara ilmu. Tapi jauh dari itu, berbicara ilmu, ternyata ilmu ini bisa membangun peradaban yang sangat-sangat mulia. Peradaban sebuah bangsa menjadi mulia. Bahkan kejayaannya sampai 13 abad lamanya. Beda banget ya teman-teman dengan kondisi sekarang. Oh, buktinya di tahun 661 sampai 750 Masehi, di masa Bani Umayyah, kemajuan sains dan teknologi itu sangat-sangatlah pesat sekali, utamanya di Andalusia yang dirasakan oleh masyarakat Eropa waktu itu. Seorang ilmuwan Oliver Lyman menuturkan kondisi kehidupan intelektual di masa itu, yakni masa peradaban agung di Andalus. Siapapun di Eropa yang ingin mengetahui sesuatu yang ilmiah, ia harus pergi ke Andalusia. Di waktu itu banyak sekali problem dan literatur Latin yang masih belum terselesaikan. Dan jika seorang pergi ke Andalus, maka kembalinya dari sana ia tiba-tiba jadi seorang tiba-tiba mampu menyelesaikan masalah-masalah yang lain itu. Jadi Islam di Spanyol waktu itu mempunyai reputasi selama ratusan tahun dan menduduki puncak tertinggi dalam pengetahuan filsafat, sains, teknik, dan matematika. Ia mirip seperti posisi Amerika saat ini, di mana beberapa universitas penting berada. Ini dikatakan oleh seorang ilmuwan Barat, Oliver Lyman. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di masa Umayyah, dilanjutkan di masa Abbasiyah. Bagaimana kejayaan di masa Abbasiyah juga tidak kalah lamanya, yakni kurang lebih 508 tahun masa kejayaan di masa Abbasiyah, di mana yang paling fenomenal waktu itu saat kepemimpinan seorang pemimpin, yakni Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahannya, salah satu karya terbesar beliau adalah pembangunan Baitul Hikmah, sebuah perguruan tinggi sebagai pusat penerjemah lengkap dengan perpustakaan yang jumlah koleksi bukunya sangat fantastis, luar biasa teman-teman. Dan kalau kita mengetahui ulama-ulama besar, misal 4 imam madzhab, mulai Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, beliau-beliau terlahir di masa Habasyah. Siapa yang kemudian tidak mengenal beliau-beliau teman-teman? Karya-karyanya luar biasa yang menjadi rujukan kaum muslimin sampai sekarang di masalah-masalah fikih. Itu beliau terlahir di masa kejayaan, masa kepemerintahan, kepemimpinan Abbasiyah waktu itu. Itu artinya apa? Ilmu bisa memberikan penerangan bagi peradaban, membangun peradaban yang mulia. Tidak hanya mulia, tapi yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadi penting teman-teman. Belum lagi nanti kita berbicara di masa setelah masa Abbasiyah, maka masa Utsmaniyah. Islam juga kemudian masih berada di puncak kejayaan waktu itu. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu artinya ketika berbicara keilmuan tidak hanya kemudian menerangi pemikiran kita, tidak hanya mempengaruhi jalan kehidupan individu-individu seorang muslim, tapi bisa menerangi peradaban sebuah bangsa itu menjalani kehidupan ini. Dan kalau kita pahami, kenapa ini perlu kita sampaikan juga, karena peradaban sebuah bangsa ini sangat-sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Kita bisa melihat bagaimana Indonesia ini kaum muslim terbesar di dunia, muslim terbesar teman-teman, tapi mohon maaf masih kita sama-sama saksikan, masih sama-sama kita lihat bagaimana kemiskinan itu semakin meningkat, bagaimana mohon maaf kebodohan dari sisi tingkat keilmuan, terlebih keilmuan Islam itu sangatlah rendah, bagaimana kemudian tingkat kriminalitas itu juga terus meningkat. Ini kan semakin menyedihkan kita, terlebih kita berada di negeri yang mayoritas terbesar di dunia muslimnya. Oleh karenanya ini menjadi catatan penting bagi kita ketika kemudian menemukan sebuah cahaya, ya ini ilmu, ini kepentingan kita adalah untuk kemudian membangun peradaban sebuah bangsa dan juga mempengaruhi jalan pikiran setiap individu-individu untuk menemukan jalan kehidupan yang tentunya seperti di depan kemarin kita harapkan, ya ini pastinya kita menginginkan kehidupan, tujuan kehidupan yang membahagiakan saat di dunia ini sampai nanti di akhirat. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, maka agar kemudian kita semakin bersemangat, perlunya kita juga harus sama-sama pahami bagaimana mulianya orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadalah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW juga bersabda, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman wa rasul ilma faman akhodahu akhoda bikhudin wa wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Teman-teman, kurang apa coba kemudian yang bisa memotivasi kita kalau kita kemudian mengimani Al-Quran, kalau kita kemudian mengikuti jejak Rasulullah. Dalam Al-Quran sudah disampaikan, Rasulullah pun sudah bersabda, maka agar kemudian perjalanan hidup ini semakin benderang, agar kemudian peradaban sebuah bangsa ini semakin gemilang, mulia di hadapan Allah, tidak lain tidak bukan jangan sampai kendor untuk kemudian menuntut ilmu. Tapi konteksnya kalau kita tarik dalam diri kita, kalau kondisi sekarang kita lagi pandemi, kita lagi banyak santai-santai di rumah, jangan sampai mengkaji Islam itu dilupakan, jangan sampai memahami ayat-ayat Al-Quran itu ditinggalkan, dilupakan. Padahal itulah cahaya kehidupan kita yang insya Allah bisa memberikan penerangan dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, Islam sangat memuliakan kedudukan ilmu. Dalam Islam seorang muslim wajib mencari ilmu bahkan sejak lahir hingga sampai dia meninggal dunia. Karena apa? Ya, ketika seseorang itu melakukan sesuatu, ketika seseorang beraktivitas, maka itu punya landasan, yakni ilmu tadi. Oleh karenanya derajat orang yang berilmu atau sampai dikatakan bahwasanya
ketika ada orang yang beribadah dalam artian beribadah tanpa ilmu 1000 kali dibanding dengan orang yang berilmu, maka masih mulia dengan orang yang berilmu walaupun amalan ibadahnya mungkin lebih sedikit. Artinya apa? Kalau kemudian melakukan amalan-amalan sesuai dengan ilmu yang dia pahami, yakni tentunya dari Islam, maka insya Allah ada landasan, bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Mending ada yang ikuti benar kan gitu kan. Tapi terlepas benar atau tidak, sebenarnya ikut-ikutan maka dorongan ini sudah beda. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah maka berharap keilmuan dan ilmu yang kita pahami ini pun juga akan bisa memberikan kebangkitan dalam kehidupan kita. Kebangkitan yang seperti apa? Kebangkitan yang hakiki, kebangkitan yang sejati. Kenapa? Karena sampai detik ini kita akan mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita tadi sudah memahami bahwasanya kondisi misal di Indonesia yang semakin hari atau sampai detik ini data menunjukkan kriminalitas semakin meningkat, kemudian kebodohan tanda kutip, kurangnya keilmuan dalam hal agama, dalam hal Islam semakin berkurang, tingkat kemiskinan semakin meningkat juga, yang notabene adalah penduduk terbesar muslim, maka ini menjadi peran bagi kita, terlebih kita generasi penerus, agar supaya kita kemudian terus bangkit. Bangkitnya itu gimana caranya? Tentunya lagi-lagi dengan ilmu. Bangkit yang seperti apa? Ya bangkit agar kemudian perjalanan Islam atau peradaban Islam yang dulu pernah berjaya, peradaban Islam dulu yang pernah gemilang, tadi saya sampaikan di masa Umayyah, di masa Abbasiyah, ini sudah berjalan, maka bisa kita ulangi kembali, bisa kita jalani kembali. Terlebih dorongannya adalah mengembalikan kehidupan yang Allah ridhoi. Maka yuk kita kemudian jangan sampai kasih kendor. Terlebih kemarin habis Ramadan, ini masih di bulan Syawal, semangat masih terus kita jaga. Mager di rumah, jangan sampai hanya mager, tapi bagaimana mager untuk kemudian banyak baca buku, memahami literatur Islam, memahami pemikiran Islam, pun kemudian kita memahaminya, kita melaksanakan dalam aktivitas keseharian. Jangan sampai lupa juga untuk kemudian kita sampaikan yang dari situ, agar kondisi kaum muslimin, umat Islam dimanapun berada, semakin sama-sama sadar, semakin sama-sama paham dengan ilmu Islam inilah, maka kehidupan kita insya Allah gemilang, insya Allah mulia, dan tentunya berharap Allah kemudian meridhoi, dan tentunya berharap yang kita harapkan kebahagiaan dunia akhirat bisa kita harapkan, karena hanya harapan itulah yang bisa kita terus kemudian pegang untuk menjadi semangat kita mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan teman-teman, semoga ini menjadi informasi tambahan yang lebih baik lagi. Ingat, ini episode kedua, terus pantengi, like, share, komen, subscribe channel kami YouTube Yuk Ngaji Klaten. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.